Kembali lagi di Insect World Channel. Selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Perayaan 17 Agustus sudah menjadi hari yang paling dinanti setiap tahunnya. Dimana tidak, kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri, terutama generasi milenial yang sama sekali tidak pernah mengalami masa kolonialisasi. Suara rekaman Bung Karno sebagai Presiden pertama Indonesia tentu sudah melekat dalam ingatan bangsa ini, terutama pada penekanan dalam narasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan tahukah kamu bahwa draft teks proklamasi yang dibacakan Bung Karno di depan seluruh rakyat Indonesia sempat hilang? Selain itu, apa kamu tahu kalau bendera merah putih terbuat dari kain spray dan tenda pedagang soto? Fakta unik apa lagi yang belum kamu ketahui tentang detik-detik bersejarah di Indonesia ini? Berikut simak 8 fakta unik dalam proklamasi yang mungkin kebanyakan orang tidak tahu. Bung Karno sedang sakit saat membacakan teks proklamasi. Penyakit malaria Bung Karno sedang kambuh sehingga tidak berpuasa. Padahal pada saat itu sedang bulan puasa. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Soekarno masih tertidur pulas di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Dokter pribadi Soekarno datang dan memberikan obat untuk menurunkan panas tubuh Soekarno. Sejam kemudian, Hatta hadir dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, keduanya hadir membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Bung Karno sedang mau membacakan proklamasi tanpa kehadiran Bung Hatta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memiliki kedekatan yang sangat spesial, bahkan keduanya tampak saling melengkapi. Diceritakan bahwa pukul 7 sebenarnya 100 orang sudah berkumpul di depan rumah Bung Karno dalam Pegangsaan Timur nomor 56. Begitu Bung Hatta datang, maka Bung Karno siap-siap dan membacakan di hadapan hadirin serta disiarkan di seluruh penjuru negeri ini. Bahan asli sang saka merah putih ternyata spray dan kain tukang soto. Kain berwarna merah yang dijadikan bendera disebut berasal dari tenda warung soto. Fatmawati sudah membuat bendera merah putih sebelum 16 Agustus menurut penuturan Lukas Kustario pada majalah Intisari edisi Agustus 1991. Dia lantas berkeliling dan akhirnya menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda warung soto. Akhirnya Fatmawati menjahit bendera merah putih yang baru dengan ukuran 276 x 200 cm. Bendera tersebut dikibarkan pada 17 Agustus 1945 sekaligus menjadi bendera pusaka di kemudian hari. Sang saka merah putih terakhir kali berkibar tahun 69. Kemudian pemerintah Republik Indonesia membuat bendera berplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Draft proklamasi hilang. Wah, kehilangan draft di laptop saja deg-degan setengah mati. Apalagi kehilangan draft yang paling berharga, yaitu teks proklamasi ya. Tapi betul loh, waktu itu draft teks proklamasi yang ditulis secari kertas memang sempat hilang. Beruntung wartawan BM Diah berhasil menemukannya di tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Naskah tersebut ditemukan pada 17 Agustus 1945 dini hari. Nah, BM Diah menyimpan draft tersebut dan baru mengembalikannya pada 29 Mei tahun 1992. Tiang bendera saat proklamasi kemerdekaan terbuat dari bambu. Ternyata tiang bambu untuk menggerek dan mengibarkan sang saka merah putih disiapkan hanya beberapa menit untuk pembacaan teks proklamasi. Tiang bambu disiapkan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Komandan Peta Sudanco Latif Henderningrat dan Sudanco Arifin Abdurrahman. Upacara proklamasi saat itu ternyata dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa protokol, tanpa musik, tanpa konduktor, dan tanpa pancaragam. Agenda upacara saat itu hanya 3. Pertama, pembacaan proklamasi. Kedua, pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan dari Wali Kota Suwiri dan Dr. Muwardi. Di film upacara proklamasi ditanam di bawah pohon. Berkat kebohongan, peristiwa sakral proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Franz Mulder adalah tokoh yang seharusnya tidak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Ia adalah sosok yang mengabadikan jalannya upacara proklamasi. Ketika upacara selesai diadakan, Franz didatangi tentara Jepang dan beruntung Franz yang panjang akal berhasil menyembunyikannya di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Andai waktu itu negatif film tersebut betul dirampas oleh tentara Jepang, kita tak akan bisa melihat momen dramatis peristiwa proklamasi yang bersejarah. Suara pembacaan teks proklamasi awalnya bukan suara Soekarno,
Tahu nggak sih, ternyata pembacaan teks proklamasi yang orisinal sempat tidak terekam loh. Hal ini membuat Bung Karno harus mengulangi pembacaan teks proklamasi. Pengulangan pembacaan yang dilakukan oleh Yusuf Ronodipuro berkenan melakukannya, tepatnya pada tahun 1951, 6 tahun pasca proklamasi pertama kali. Sedangkan pembacaan proklamasi yang diudarakan melalui pemancar RRI khusus saluran luar negeri pada 17 Agustus 1945 malam adalah suara Yusuf Ronodipuro, bukan suara Bung Karno pada pagi hari saat pembacaan. Jepang minta Soekarno tak bacakan proklamasi. Lima ofisir Jepang ternyata mendatangi Bung Karno dan menyampaikan perintah dari kepala militer Jepang agar Soekarno tidak membacakan proklamasi. Beruntungnya, ofisir itu datang ketika upacara telah usai dilakukan, proklamasi telah dibacakan. Akhirnya, barisan pelopor mengepung mereka dengan senjata golok dan bambu runcing. Kelima ofisir tersebut lantas pergi meninggalkan tempat. Bung Karno kala itu lantas memerintahkan agar membentuk barisan berani mati untuk mengepung dan melindungi rumah Bung Karno dan juga bendera merah putih yang telah berkibar. Nah, Sobat Insightful, bagaimana video hari ini? Sudah menambah wawasan kan? Jika sudah, silakan share dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan tombol loncengnya agar kamu dapat notif terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap insightful.